Mas Galuh Nur Fatah, apa kabar? Kabar baik Mas Fuad. Mas Fuad sendiri gimana Eh, kabarnya? Baik, baik, dan sangat excited untuk membahas isu yang mau saya bahas sekarang ini. Jadi, saya waktu saya waktu beberapa beberapa bulan yang lalu kan kita pernah sempat ngobrol tentang ide ini. Nah, baru kali ini saya punya kesempatan untuk benar-benar membahas membahas apa namanya membahas pemikiran ini yang memang betul-betul pengen saya tanya sama Mas Galuh yang memang notabene adalah seorang yang mempraktikkan ajaran Buddha gitu. Jadi saya betul-betul sangat excited gitu. Em, tapi sebelum kita memulai pembahasan, Mas Galuh baru selesai nulis jurnal atau artikel atau disertasi atau tesis? Eh, Baru Saya lihat selesai. sering Kalau upload-upload yang itu. baru banget itu nulis jurnal tapi tentang Hindu, tantra Hindu. Jadi saya Mhm. kemarin itu nulis itu sebenarnya calon tesis saya yang gagal. Jadi saya dulu sebelum ketika kuliah S2 itu sempat mau menulis tentang status ontologi Tuhan dalam pandangan Tantra Hindu gitu karena saya melihat ini kan masalah yang cukup signifikan dalam diskusi filsafat. Jadi diskusi tentang Tuhan ini kan selalu di apa ya diranahi oleh filsafat Barat. Jadi saya mencoba memberikan sedikit perspektif di filsafat Timur, tapi karena eh, saya merasa itu tidak urgent untuk saya pas itu ketika tesis karena saya ternyata lebih tertarik pada isu tentang diri, tentang manusia sebagai senternya. Jadi akhirnya saya merubah tesis saya, akhirnya saya merubah secara keseluruhan tesis saya dan akhirnya judul yang sebelumnya itu tidak saya gunakan. Tapi karena sudah setengah jadi, saya merasa sayang kalau tidak dipublish. Akhirnya saya coba publish kemarin di Universitas Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo di Denpasar di salah satu jurnal mereka terus ternyata lolos dan akhirnya terbit gitu. Sekarang posisinya jurnalnya sudah sampai mana? Kalau yang kalau yang jurnal kemarin itu sudah terbit, cuma memang eh apa ya? Mungkin karena dalam bahasa Inggris, mungkin beberapa pembaca Indonesia tidak terlalu menotis, tapi banyak beberapa researcher dan juga doktor dari bukan banyak sih ada beberapa yang merekomendasikan karena mungkin itu bahasan yang baru karena saya melihat dalam diskusi eh, filsafat ketuhanan meskipun kita bicara soal ontologi Tuhan tapi ternyata dalam prakteknya itu memiliki implikasi terhadap eh, praktek etis praktek apa ya moral tapi eh, lebih pada tatanan metaetik, bukan pada etika praktis. Jadi dalam artian di sini itu Ya. keberadaan Tuhan ini bersinggungan terhadap apa namanya terhadap penilaian etis gitu. Jadi selama ini kan kita menilai sesuatu itu serba dualistik, baik buruk, hitam putih, perempuan laki-laki dan lain sebagainya. Dan ternyata itu juga ada dalam tatanan metaetik gitu, dalam tatanan metaetika. Jadi ketika kita melihat eksistensi Tuhan yang selalu digambarkan seperti itu, seperti yang kalau misalnya dalam Abrahami kan digambarkan sebagai sesuatu yang baik, tapi dalam tantra Hindu itu digambarkan secara fair. Jadi Tuhan itu tidak hanya digambarkan sebagai sesuatu yang baik, dia juga buruk di sisi yang lain. Dalam artian dia punya sisi yang tidak terkontrol, semena-mena, pemarah, menyebar penyakit dan lain sebagainya itu ada dalam literatur Hindu, terutama dalam tantra, dalam tradisi tantra. Tantra Bhairawa kalau di Jawa dulu gitu. Ya, betul. Ya, saya tertarik untuk membahas ini, tapi supaya apa namanya nggak terlalu melebar, mungkin langsung ke Lebar. pembahasan dulu aja. Nanti mungkin terakhir-terakhir saya mau tanya lagi ya soal ini ya. Jadi ya yang saya memang mau bahas tadi udah saya kirim juga ke Mas Galo ya, bahwasannya tentang meditasi gitu.
Jadi yang saya tahu Hmm, selama ini bahwasanya ajaran Buddha itu adalah salah satu praktik yang paling ini ya, yang paling sentral di dalam ajaran Buddha itu kan meditasi gitu. Itu sejauh yang saya tahu sebagai hmm, seorang yang non-Buddhis ya. iya, Dan saya dulu adalah hmm, hmm, pengamal ajaran esoterisme Islam yang dimana itu memang salah satu kegiatan utamanya juga termasuk meditasi gitu. Nah, ternyata di dalam proses saya memahami ajaran Buddha, saya melihat, oh ternyata Buddha itu saat meditasinya tidak, ya saya bahasa gini, tanpa Tuhan gitu loh, tanpa melibatkan Tuhan di situ gitu. Dan bagi saya itu sesuatu yang hmm. absurd, sesuatu yang aneh gitu. Eh, eh, kalian kalian meditasi, oke gitu. Untuk siapa kan? Gitu yang saya pikirkan ya. Tapi sebelum kita Hmm. membahas ke sana, saya mau tanya dulu, menurut agama Buddha, meditasi itu apa? Meditasi dalam agama Buddha itu berbeda dengan meditasi yang dipahami dalam tradisi Barat. Kalau misalnya Mas Fuad pernah baca bukunya Descartes tentang Meditation on First Philosophy itu Descartes Terus, menggunakan kata meditasi itu sebagai perenungan, sebagai pikiran yang iya. mencoba merenungkan sesuatu. Nah, dalam meditasi Mhm. Buddhis, hal itu ada, tapi dia bukan menjadi keseluruhan dari praktek meditasi. Dia hanya part dari gambaran besar meditasi dalam tradisi Buddhis. Nah, yang dimaksud sebagai meditasi dalam ajaran Buddha atau agama Buddha itu dikenal dalam dua terminologi. Nah, dalam bahasa Pali dan dalam bahasa khususnya dalam tradisi Buddha awal itu dipahami sebagai bawana. Bawana itu dipahami sebagai suatu pengembangan batin. Jadi pengembangan batin ini kan ada beberapa jenis, ada perenungan, ada konsentrasi, ada melihat objek dan lain sebagainya. Jadi bawana ini mencakup beberapa praktik gitu. Jadi tidak ditarik sempit pada hanya perenungan saja. Nah, karena kalau merenung itu kan ada proses abstraksi kognitif gitu kan. Sedangkan ada meditasi yang tidak menggunakan abstraksi meditasi yang tidak menggunakan abstraksi kognitif. Jadi hanya melihat objek sebagai objek gitu. Nah, itu yang disebut sebagai bawana. Tapi dalam tradisi Buddha yang selanjutnya, misalnya dalam tradisi Mahayana itu dikenal sebagai dhyana atau jana. Itu sebagai meditasi yang mencoba mencari apa ya, semacam kekosongan gitu. Kalau dalam Mahayana kan identik semuanya itu ditarik pada sunyata. Nah, sunyata ini sebuah kondisi eh, kosong di mana tidak ada persepsi atau bentukan-bentukan batin yang eh, masih ada di dalam diri. Nah, sedangkan di dalam tradisi Buddha awal itu justru eh, tidak langsung pada kekosongan. Jadi ada jenis-jenis jana atau tingkatan-tingkatan meditasi yang harus dicapai gitu. Dan itu nggak bisa langsung, misalnya orang langsung jana 4 misalnya itu nggak mungkin. Jadi pasti akan melewati jana 1, jana 2, jana 3 dan selanjutnya dari mulai rupa jana dan arupa jana. Nanti saya jelaskan terminologi-terminologi itu pokoknya. Gitu. Eh, bagaimana? Sebenarnya bukan bahasanya bagaimana ya. Tapi gini, eh, apa yang bisa Mas Galuh jelaskan tentang metode dari meditasi itu secara lebih detail mungkin bagaimana kondisi yang diharapkan dari seorang yang bermeditasi gitu dan mungkin lebih teknisnya biasanya berapa lama gitu. Mm. Oke, sebenarnya meditasi itu eh, adalah salah satu praktek untuk mencapai kebudaan. Jadi baik dalam tradisi Buddha awal, dalam Theravada, Saraswatiwada ataupun Stawirawada dan juga Mahayana yang lebih modern, lebih baru, eh, praktek ini tidak bisa dilepaskan meskipun dalam pemahamannya berbeda gitu. Jadi dalam dalam Theravada itu memandang meditasi sebagai inti dari praktik untuk mencapai kebudaan. Sedangkan dalam Mahayana itu sebagai penopang bagi apa sebagai penopang untuk melengkapi paramita. Paramita itu parami untuk mencapai satu kondisi
seseorang itu menjadi bodhisatwa, karena tujuan dalam Buddhisme Mahayana itu untuk menjadi bodhisatwa, sedangkan di dalam eh, tradisi awal itu tujuan akhirnya menjadi arahat. Jadi ada sedikit perbedaan eh, praktik di dalam Theravada atau Buddhisme awal dan juga di dalam Mahayana. Nah, tapi secara detail ada meditasi itu dibagi menjadi dua. Ada meditasi yang disebut samatha bawana, yaitu meditasi terpusat pada satu objek. Jadi ini untuk menyeimbangkan batin, dalam artian mencoba melatih pikiran agar tidak loncat kemana-mana, karena manusia ini biasanya kita punya kecenderungan batin yang selalu berpikir itu melompat-lompat, dan akhirnya secara tidak sadar kita melatih diri kita eh, untuk menjadi orang yang mudah cemas. Orang yang terbiasa berpikir dari satu objek ke objek yang Ah, lain atau melakukan sesuatu dalam waktu yang sama, itu orang itu punya kecenderungan stres lebih tinggi dibandingkan orang yang terbiasa fokus melakukan satu hal itu secara tuntas. Nah, samatha ini salah satu metode meditasi untuk melatih batin agar terfokus pada satu objek, agar dia bisa apa namanya menenangkan pikiran-pikiran yang beranak pinak gitu di dalam pikiran gitu. Nah, sedangkan satu lagi itu adalah meditasi atau disebut sebagai vipassana bawana. Nah, vipassana bawana ini adalah metode sebenarnya untuk mereduksi apa ya, sebuah kondisi di mana kita itu tidak nyamanan terhadap sesuatu. Kadang gini, kita bertemu orang, apalagi orang yang tidak kita sukai atau orang yang bahkan yang kita sukai, itu kadang kita mudah sekali terbawa perasaan. Jadi misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang tidak disukai, kita cenderung akan membenci orang itu dan akan mencoba menghindari dan sebisa mungkin tidak mau bertemu orang itu. Nah, ketika kita dengan orang yang dicintai atau orang yang disayangi, kebalikannya kita tidak ingin berpisah dengan hal itu. Nah, meditasi eh, vipassana ini melatih penerimaan kita, karena dalam meditasi vipassana tidak difokuskan pada objek saja ya. Objek meditasinya ada, tapi dia akan diminta untuk menerima segala bentuk rangsangan yang muncul. Misalnya ketika meditasi kaki pegal, oh disadari kaki saya pegal, diterima. Terus ketika saya meditasi, oh pikiran jahat muncul, itu nggak ditolak, tapi diterima, oh saya sedang berpikir jahat. Nah, salahnya ketika orang melakukan meditasi untuk menghilangkan pikiran jahat, ketika pikiran jahat muncul, kita malah membenci pikiran jahat. Jadinya akhirnya bukannya menghilangkan pikiran jahat, malah menambah pikiran jahat. Nah, ini yang kadang eh, meditasi ini sebenarnya ingin mencoba membiasakan praktisinya untuk menerima keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ataupun keadaan-keadaan yang menyenangkan yang berubah menjadi tidak menyenangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau meditasi samatha yang pertama tadi saya sebutkan, yang berfokus pada samatha. eh, objek tertentu tanpa terdistrak, apa ya, mencoba fokus dan tanpa teralihkan ke objek yang lain, itu bertujuan untuk mendapat pengetahuan, pengetahuan ya kita sebut saja pengetahuan transenden tentang diri gitu. Nah, sedangkan dalam vipassana itu diupayakan untuk seseorang itu mendapatkan pengetahuan terang, pandangan terang terhadap realitas gitu. Jadi menerima segala hal sebagaimana adanya gitu. Nah, di dalam vipassana sendiri juga itu dibagi-bagi lagi. Ada beberapa jenis vipassana tergantung objek vipassananya. Misalnya ada yang objek nafas itu disebut sebagai anapanasati. Jadi ketika kita eh, memperhatikan nafas keluar masuk itu disebut sebagai anapanasati. Ada yang menggunakan tubuhnya sebagai objek meditasi. Itu disebut kayanusati. Jadi ketika saya merasakan tubuh saya tidak nyaman di bagian ini, oh saya fokuskan perhatian saya pada titik di mana saya tidak nyaman ya. Nah, itu disebut kayanusati. Terus ada juga yang meditasi yang berfokus pada objek-objek yang tidak menyenangkan, misalnya mayat. Nah, itu disebut sebagai bawana, apa namanya, asubha bawana, atau meditasi vipassana yang menggunakan
hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai objek ini sebenarnya latihan untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan serakah, menginginkan sesuatu berlebihan, kecanduan terhadap sesuatu. Hmm. Nah, dia akan menggunakan objek-objek yang tidak menyenangkan ini untuk melatih batinnya untuk lepas dari hal-hal yang dia gandrungi itu. Nah, tapi eh sebenarnya metode untuk apa namanya metode menggunakan objek tertentu disesuaikan dengan karakteristik si praktisinya itu sebenarnya muncul dan sering dilakukan dalam tradisi Sarwastivada atau Buddhisme awal, tapi di kalau di Buddhisme itu ada tradisi yang disebut Abhidharmika. Abhidharmika itu Buddhisme awal yang sekarang sudah sebenarnya sudah tidak ada praktisinya karena sudah punah, tidak ada lembaga kebikuannya yang melestarikan, hanya tersisa teks-teks mereka saja. Jadi itu pun sebagian kecil dari tradisi tersebut. Nah, yang tadi yang Bawana yang mencoba menggunakan objek-objek yang menjijikan tadi tertentu sesuai dengan karakternya itu dari tradisi Sarwastivada. Nah, terus ada juga yang menggunakan objek cinta kasih misalnya. Dia mencoba memunculkan sebanyak mungkin cinta kasih di dalam dirinya ke dalam meditasi. Itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya kebencian mendalam, yang mudah sekali membenci, mudah iri hati, mudah tidak suka, terus susah untuk merasa senang ketika ada orang bahagia. Nah, ini cocok mengembangkan meditasi meta bawana. Atau ada juga yang menggunakan meditasi perenungan, anusati. Jadi merenungkan segala segala misalnya misalnya kalau yang Buddhis ya merenungkan segala kebajikan-kebajikan atau kualitas-kualitas Buddha misalnya di masa lalu gitu kan, atau merenungkan kualitas-kualitas bajik sendiri yang pernah dilakukan ataupun sebaliknya yang kurang baik agar tidak diulangi lagi, itu disebut anusati. Terus ada juga dalam tradisi Sarwastivada ada juga yang menggunakan datu. Datu itu apa ya? Bagian-bagian tertentu di dalam kualitas diri. Ini biasanya digunakan untuk orang yang punya kecenderungan yang sombong terhadap apa yang dia miliki. Ya, itu kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau pembagian pembagian secara spesifik meditasi dan kegunaannya untuk apa gitu. Pertanyaan saya itu begini ya. Jadi kalau di dalam ajaran Sufi Islam, tarikat di Indonesia ini mayoritas ya daripada Sufi. Segala metode-metode ini memang diturunkan langsung, istilahnya ya langsung. Jadi kalau di dalam beberapa tarikat itu memang dari malaikat Jibril menurunkannya dari Tuhan langsung ke Nabi Muhammad gitu kan. Artinya memang ada Mm, sebuah mm, petunjuk dari divine, something of the divine gitu kan. Sehingga mm. saat kita bilang ini metodenya gitu kan, kita langsung bilang oh ya ini kan datang dari Tuhan, jadi wajar aja metodenya kayak begini-begini segala macam. Nah kalau Ya, menurut Buddha, bagaimana siapa yang melakukan itu pertama kali dan kenapa metodenya seperti itu? sebenarnya dalam tradisi Buddhis tidak ada satupun praktik yang didasarkan pada yang sifatnya divine. Jadi semua hal yang dilakukan dalam praktik Buddhis Mhm. itu adalah basic kebutuhan atas diri sendiri. Jadi kalau misalnya kenapa Buddha melakukan misalnya meditasi, dan dalam tradisi Dharma yang lain ada juga meditasi, misalnya dalam Jainisme ada meditasi, di dalam Hinduisme ada samadhi. Sebenarnya itu bagian dari kebudayaan masyarakat di zaman dulu untuk melihat diri gitu. Karena eh, orang-orang India di zaman dulu, termasuk orang-orang di Nusantara itu tidak membicarakan Tuhan, karena dalam pandangan mereka Tuhan, misalnya dalam Theravada itu Tuhan digambarkan sebagai apa? Sebagai abutang, eh, apa? Abutang, eh, sebentar, abutang, asangkatang, pokoknya sesuatu yang tidak tidak berkualitas, tidak bisa disebutkan, tidak tergambarkan, dan itu tidak perlu Hmm. dibicarakan gitu. Karena untuk apa membicarakan sesuatu yang divine, tapi kita kualitas batin diri sendiri itu tidak tidak berkembang gitu. Nah, terus juga
orang-orang di Jawa misalnya ada semacam eh, apa ya, semacam quote yang disebut sebagai Tuhan itu disebutkan sebagai Tan keno kinoyo opo, jadi tidak bisa disebutkan, tidak bisa Mhm. digambarkan. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang Saya terlalu nggak jauh pernah untuk dengar itu. dibicarakan. Dan ya, Eh, 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 maaf saya potong. Itu bahasa itu bersirkulasi di sekitar penganut Buddha Hindu saja kah atau Buddha saja? Saya nggak pernah dengar istilah itu gitu. Tan Keno yang Kinoyo mana gitu. yang Tan keno kinoyo opo itu sebenarnya bahasa Yang Jawa, yang bahasa Jawa halus. Tan Keno. Ya, karena dulu gini, masyarakat Mm-mm. Jawa awal itu kan beragama Hindu Buddha ya. Dan secara arkeologis, saya juga Iya, kemarin diskusi iya. sama teman di arkeologi, sebenarnya kan yang masuk Mhm. terlebih dahulu ke Jawa terutama itu kan sebenarnya Buddha. Yang candi yang paling tua itu ada di Batu Buddha Jaya. ya. Nah, ini masih debatable karena sejauh ini kita lihat Baca. candi-candi paling tua Ya. yang ada di Nusantara itu bercorak Buddhis. Sementara corak-corak yang Hindu dan Bercorak campuran Buddha ya. keduanya itu muncul belakangan, terutama di era Majapahit. Itu Singosari Mhm. Majapahit itu baru muncul candi-candi Hindu yang megah gitu. Sementara di era awal di zaman Mhm. Medang misalnya ataupun Sriwijaya itu semuanya Buddha. Nah, orang Jawa, orang Jawa, orang Jawa itu dulu itu apa namanya, tentu tidak akan lepas dari eh, pemahaman-pemahaman awal tentang dasar-dasar pandangan Buddhis terhadap realitas itu kan. Dan juga di dalam agama lokal, lokal wisdomnya orang Jawa dan juga beberapa suku yang lain itu juga melihat, saya nggak tahu ya di luar Jawa, cuma di Jawa itu ada semacam kepercayaan yang disebut kapitayan. Kapitayan itu artinya taya. Taya itu artinya tidak ada. Jadi Tuhan itu disebut sebagai Sang Hyang Taya, yang maha tidak tidak ada sebenarnya. Yang Jadi tadi. bukan bukan sesuatu yang kita bisa gambarkan semena-mena dalam abstraksi kognitif gitu. Nah, meditasi sendiri itu adalah sebuah metode yang sangat manusiawi, sangat sangat ditujukan untuk menenangkan diri dan tidak ada unsur untuk mengetahui Tuhan itu ada di mana. Oh, ini perintah Tuhan untuk ini, tidak ada. Karena dalam Buddhisme tidak ada perintah yang tiba-tiba Tuhan muncul memberikan semacam petunjuk gitu. Karena dalam pandangan Buddhis Tuhan itu bukan personal gitu, bukan sesuatu yang punya apa ya, semacam perintah, semacam gambaran yang punya kehendak gitu. Itu Personality terlalu lah ya. terlalu gegabah. Terlalu gegabah itu terlalu mengkerdilkan Tuhan itu sendiri jadinya. Tidak menghormati sesuatu yang tinggi dan suci itu gitu. Kurang lebihnya gitu. Kalau yang saya paham. Jadi ya ini coba saya simpulkan sementara ya. Artinya memang Buddha itu menyadari bahwasannya meditasi ya, kita kembali ke meditasi itu Mm, adalah sesuatu yang bawaannya. Mm-mm. dikerjakan sebagai bagian dari kebudayaan. Jadi tidak tidak jadi tidak Oh, melihatnya seperti bagaimana agama Abrahamaik melihatnya gitu ya. mm. Sebenarnya gini Mas. Halo, apakah masih tersambung? Halo? Oke. Halo, Sebenarnya iya, gini, ya, agak putus tadi ya. Iya. sebenarnya gini, di dalam Buddha itu kan sebenarnya tidak serta-merta menggunakan apa yang ada di dalam tradisi India secara membabi buta. Jadi di India itu sudah ada tradisi-tradisi tertentu dulu di masa lalu, tapi itu tidak serta-merta digunakan atau dipakai hanya karena itu adalah tradisi. Jadi Buddha itu menggunakan apa yang bermanfaat untuk pencapaian spiritual. Jadi Ah, meditasi ini dinilai oleh Buddha itu bermanfaat dan ini salah satu jalan utama untuk mencapai kesucian. Karena dengan meditasi orang dapat mengendapkan kotoran-kotoran batin atau dalam bahasa Sanskertanya klesha atau dalam bahasa palinya kilesa, itu dengan perlahan itu dapat Kilesa. diturunkan gitu. Dalam pandangan Buddhis, upacara apapun, persembahan, sembahyang dan lain sebagainya itu tidak bisa
dengan tuntas membersihkan kotoran batin. Itu dalam pandangan Buddhis itu malah menjadi pandangan yang salah karena orang ber menganggap dengan mengaturkan sesuatu tanpa satu kondisi batin yang baik itu menjadi orang mendapatkan suatu manfaat gitu misalnya menjadi suci hanya karena memberikan sesuatu tanpa pandangan yang benar. Makanya meditasi ini salah satu upaya untuk memiliki pandangan benar karena dalam dalam kebenaran keempat, dalam empat kebenaran mulia ada atau yang disebut sebagai dukan eh, ya dukan niroda. Ya di dalam dukan niroda itu kan ada 8 jalan ya yang diajarkan oleh Buddha atau Atanggika Magga atau 8 jalan itu. Nah, yang pertama diajarkan itu adalah memiliki pandangan benar. Jadi tanpa pandangan benar, orang tidak akan benar dalam hidup gitu. Makanya meditasi ini adalah mengkondisikan pikiran untuk memiliki pandangan yang benar salah satunya. Karena bisa melihat realitas ini sebagaimana adanya gitu. Nah, dan itu tidak bertujuan untuk mencari Tuhan gitu. Karena kalau Tuhan ada mau gimana? Kalau Tuhan nggak ada mau gimana? Emang apa yang kita bisa capai ketika membuktikan Tuhan tidak ada? Apakah membuat orang lain juga mencapai pemahaman yang sama dan akhirnya orang itu tergerak untuk juga tidak percaya Tuhan, terus akhirnya menolak orang yang percaya Tuhan atau sebaliknya membuat saya misalnya ya saya misalnya seorang yang tidak percaya Tuhan akhirnya ada orang membuktikan Tuhan ada terus saya menjadi percaya Tuhan ikut dia percaya Tuhan terus orang yang percaya Tuhan ini semakin sombong oh saya berhasil membuktikan Tuhan tidak ada misalnya saya berhasil membuktikan Tuhan tidak ada jadi kalian semua harus ikut saya percaya pada Tuhan itu juga kan akhirnya menjadi tidak bermanfaat gitu makanya eh Buddha nggak mengajarkan itu gitu jadi eh, yang di yang ditekankan adalah pencapaian spiritual oleh diri sendiri gitu. Makanya tidak pernah mengajak. Makanya tidak ada semacam gerakan misionaris untuk mengajak orang menjadi Buddhis gitu. Itu yang menarik dari ajaran Buddha. Makanya ya menurut saya universal gitu. Karena meditasi ini nggak hanya untuk orang Buddha gitu. Siapapun yang mau melakukan dan eh, mendalami berpraktek dengan benar dia akan mendapat manfaatnya gitu. Dan nggak harus menjadi umat Buddha gitu. Makanya dulu ya, salah satu sentuhan pertama saya dengan meditasi ala Buddha itu saat saya baca bukunya. Sebenarnya itu ditaruhnya dalam footnote-nya aja, bukunya Yuval Noah Harari. Dan termasuk Sam Harris, saya Hmm. penggemar mereka dulu. Mereka Hmm, mengatakan hmm, mereka hmm, hmm. mengerjakan meditasi Vipassana gitu. Nah, setelah saya Iya. mempelajari sedikit dari meditasi Vipassana ini, kok saya melihat ada kemiripan dengan bagaimana saya itu mempraktikkan meditasi saya sendiri. Jadi dulu eh, setelah saya apa ya mengatakan diri saya keluar dari ajaran sufi, ajaran tarikat, saya itu mencoba memakai metode meditasi yang tiba-tiba itu yang mirip gitu kan. Dan itu apa ya istilahnya? Saya merasakan manfaat di dalam meditasi itu dan itu adalah masa pertama kali saya itu tidak menyertakan Tuhan di situ. Saya hanya menyertakan pikiran saya sendiri gitu dan ya saya merasakan sesuatu yang baru sebenarnya. Oh, ternyata aku Hmm, em, agensiku sendiri bisa melakukan itu gitu. Jadi kan kita kalau di dalam ajaran Abrahamaik, Islam terutama memang ditekankan harus Tuhan, 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 Tuhan gitu. Sehingga memberikan ruang yang sangat sedikit untuk kita melakukan, saya terutama ya dalam konteks itu, melakukan kontemplasi dan perenungan diri gitu. Nah, itu pengalaman saya waktu itu dan saya nggak tahu mau ngobrol sama siapa akhirnya ketemu Mas Galuh kan gitu. Tapi saya pengen tanya, hmm. pengalaman Mas Galuh di dalam bermeditasi seperti apa? Ada nggak sama kesamaan mirip dengan saya misalnya gitu? Kalau saya pribadi dulu ketika masih mungkin gini ya, karena saya kan dalam Buddhisme itu ada pencapaian kesucian. Jadi ada orang yang berhasil mencapai kesucian tertentu dan itu akan ajak kesuciannya. Maksudnya dia akan mengalami kualitas itu dengan sangat stabil. Misalnya orang yang mencapai kesucian tertentu misalnya contoh lah ya Sotapana misalnya. Sotapana itu pengarung arus. Jadi pengarung arus itu orang yang telah berhasil memasuki arus untuk mencapai pencerahan sempurna. Nah, orang-orang ini biasanya
apa namanya, digambarkan ya, tapi saya nggak bisa menggambarkan secara spesifik karena ini pencapaian kesucian, pencapaian spiritual. Orang-orang seperti ini biasanya cenderung akan menjauhi hal-hal yang tidak bajik secara otomatis. Meskipun dia udah ditawari hal-hal yang mengenakan, tapi dia punya kecenderungan untuk udahlah nggak mau, bosen lah sama yang kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti orang ini tidak bisa terjebak lagi kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, karena dia masih pengarung arus, baru pertama baru 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 mengarungi arus, dia bisa keluar dari arus lagi. Nah, semakin tinggi tingkatan spiritual, maka dia akan semakin terlihat sangat monoton hidupnya biasanya. Terlihat sangat monoton, terlihat oh hidupnya kok kayak nggak bahagia. Kita nganggap diri nggak bahagia, padahal itu sangat bahagia. Dalam artian bahagia yang hakiki ya, yang kita nggak bisa gambarkan dalam eh, eh, penggambaran tertentu. Nah, tapi kalau saya pribadi, karena saya masih putu jana itu orang yang masih terombang-ambing. Jadi kadang tercerahkan, kadang tidak. Gitu kan. Nah, saya dulu pernah satu ketika saya rajin sekali meditasi, saya melihat segala sesuatu ini itu tidak dengan keinginan. Jadi saya melihat makan ya saya butuh makan untuk tetap hidup. Terus ketika saya punya pasangan, saya saya ingin berpasangan hanya karena saya pingin apa namanya, misalnya membagi apa yang saya miliki. Jadi tanpa harus mengharap apa yang bisa dia berikan kepada saya gitu. Just seperti itu aja. Terus ketika ada hal-hal tidak tidak baik itu saya nggak membenci, tapi saya nggak mengikuti gitu. Jadi kayak misalnya teman saya, misalnya ini saya contohin, mohon maaf ya kalau misalnya agak frontal, misalnya teman saya ngajakin ke tempat prostitusi gitu kan, terus ah ya silahkan kalau mau, tapi ya kayaknya kayak gitu tuh nggak menarik deh, ngapain, kan nggak ada cintanya dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak mau gitu kan, hal-hal seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya, tanpa harus kayak memberikan sebuah judgmental kepada dia gitu. Wah, kamu tuh telah berdosa melakukan prostitusi kayak kayak gini, kamu nggak menikah itu tuh haram, bla bla. Nggak ada saya kayak gitu. Saya cuma bilang kalau itu tidak baik karena saya tidak merasakan feedback apapun dari perempuan itu misalnya yang saya pesan, dan juga nggak baik buat dirinya, nanti bisa kena penyakit dan lain sebagainya. Jadi saya tidak perlu menjudge dia secara moral gitu. Wah, dosa masuk neraka, tidak perlu. Itu hanya memunculkan kebencian dia kepada saya, dan saya juga jadi akhirnya berkata-kata tidak baik, dan akhirnya saling berbagi untuk menciptakan suatu kondisi mental yang tidak baik. Nah, sedangkan dalam Buddhisme, kondisi-kondisi mental ini kan menciptakan karma-karma atau kondisi-kondisi tidak baik bagi si orang yang menerimanya ataupun bagi saya yang melakukannya. Nah, jadi kayak ya gitu. Jadi saya merasa ketika dulu bermeditasi mencapai satu kondisi seperti itu dalam praktek sehari-hari ya cukup baik. Tapi kalau dalam dalam pandangan misalnya ya dalam Theravada itu ada semacam kondisi jana pertama. Nah, saya pernah mengalami jana pertama ini. Jana pertama ini adalah kondisi meditasi di mana saya merasakan kegiuran. Kegiuran itu adalah rasa Hmm. keinginan untuk melanjutkan meditasi. Padahal saya udah capek, udah lelah, tapi ada semacam keinginan untuk terus melakukan ini gitu. Nah, biasanya ada 5 kualitas di dalam jana pertama. Salah satunya eh, kegiuran atau pitik dalam bahasa Pali. Kemudian ada sukacita, itu disebut sebagai Hmm. apa namanya, eh, sebagai suka. Jadi setelah saya merasa tergiur, saya mulai menyukai kegiatan meditatif. Nah, itu disebut sebagai suka. Nah, selain suka itu ada kualitas yang lain disebut sebagai witaka dan wicara. Witaka itu penempelan awal, wicara itu penempelan terus-menerus. Jadi saya suka karena saya mulai ter ter apa ya, menyicipi rasa, mendekati rasa pencerahan. Saya mulai menempel pencerahan itu. Jadi saya, wah ini menyenangkan gitu. Ini menggiurkan. Itu disebut sebagai eh witaka. Terus kemudian wicara. Saya ingin terus melakukan itu. Nah, itu disebut wicara, dan
Satu lagi itu saya lupa satu lagi apa ya. Satu kualitas ketika mencapai jana pertama ini. Sebentar coba saya buka literatur takut salah sebut nanti malah menyesatkan. Eh yang satu lagi itu adalah pandangan terhadap keinginan untuk melihat dhamma, melihat dharma, dharma ini bukan kebenaran ya. Karena Oh, dalam Sanskerta, nah, bahasa Sanskerta ini dan juga bahasa Pali itu adalah bahasa yang ada agak menarik gitu karena dia memiliki beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun di luar bahasa itu gitu. Kayak misalnya dharma atau dhamma itu tidak bisa diterjemahkan secara spesifik seperti kita menerjemahkan oh dharma itu kebenaran, dharma itu ajaran. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kadang dharma itu dikatakan sebagai kebenaran, ajaran, perilaku. Misalnya kata dharma yang digunakan diterjemahkan sebagai perilaku misalnya dharma wanita. Jadi perilaku yang dilakukan oleh perempuan untuk melakukan sesuatu untuk mengabdi. Nah, dalam bahasa Pali itu bisa banyak banget artinya. Nah, di dalam jana tadi kata dharma yang dipakai apa keinginan untuk menyelidiki dharma itu maksudnya adalah melihat dunia gitu, melihat dunia sebagaimana adanya. Oh, dunia ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dia mulai melihat itu gitu di dalam meditasinya. Itu jana pertama. Nanti setiap naik satu jana, misalnya dari satu di jana kedua misalnya, orang biasanya akan kehilangan satu kualitas. Misalnya di jana pertama ada kualitas tadi 5 kualitas tadi nanti berkurang satu pitiknya kegiurannya mulai hilang jadi mengalami meditasi sebagai meditasi bukan sebagai hal yang menyenangkan lagi nanti sukanya hilang sampai akhirnya nanti sampai ke jana keempat itu yang tersisa hanya tinggal UPK itu adalah ketenangan nah, nah itu baru kualitas yang paling dasar disebut sebagai rupa jana. Nanti kalau sudah masuk yang lebih tinggi, arupa jana itu lebih lebih tidak di luar pemahaman kita lagi karena dia lebih arupa itu tanpa bentuk. Nah, dalam tradisi ya. dalam tradisi Mahayana itu biasanya mereka langsung kepada yang arupa. Sedangkan di Theravada itu biasanya ter terstruktur. Jadi dari yang rupa sampai ke yang arupa. Nah, di dalam tanda-tandanya dalam meditasi orang yang mencapai jana pertama, misalnya dia mengalami nimitta. Nimitta itu tanda-tanda dalam meditasi. Misalnya saya ketika meditasi saya melihat ada cahaya, warna-warna. Nah, warna-warna ini adalah warna saya sendiri sebenarnya. Warna dari kualitas batin saya. Misalnya kalau saya punya kualitas yang pemarah, misalnya warnanya apa? Itu yang harus saya lenyapkan. Misalnya terus saya mengalami warna tertentu, biru atau lain lain sebagainya. Nah, itu juga itu tanda-tanda atau nimitta. Nah, sedangkan dalam yang meditasi yang arupa, yang alam Mahayana itu dia langsung ke yang arupa. Biasanya itu disebut sebagai animita, tanpa tanda. Jadi langsung kosong aja gitu. Bedanya seperti itu. Dan yang saya alami secara pribadi saya mungkin baru di jana satu dan 2 aja paling belum pernah sampai jana yang lebih tinggi. Karena kadang saya ada kesal juga, ada pikiran tidak baik juga dalam meditasi. Kadang mikir jorok hal-hal yang tidak baik juga muncul gitu kadang-kadang dalam meditasi. Tapi ya saya alami itu sebagai suatu proses untuk mengendapkan kotoran-kotoran batin saya agar tidak sering muncul gitu. Kayak gitu. Saya mungkin gini, Mas Galuh mungkin nggak tertarik untuk jawab pertanyaan saya selanjut ini. Tapi saya pengen tahu rekor meditasi berapa lama paling paling lama? Paling lama saya 6 jam. Wah, gila, saya rekor 2 jam paling lama. Wah, jauh ya kita bedanya Ya, ya. itu 6 Dan jam setelah itu 6 jam itu ketika apa yang saya dirasakan? retret. Eh, yang dirasakan itu saya merasa saya bukan saya. Saya merasa saya bukan saya dan saya malah mempertanyakan saya ini apa? Saya ini ada nggak? Jangan-jangan saya ini selama ini hanya dipengaruhi oleh satu kondisi dari lingkungan sekitar, dari semacam gini. Saya malah
setelah meditasi lama itu, kadang pikiran saya jadi kayak scientific gitu. Saya kadang-kadang mikir, kan di dalam fisika itu Hmm, ada yang disebut vibrasi ini ya, atom ya. Jadi apa yang kita sebut sebagai kehidupan, eh, bahkan kita melihat ya, kita melihat misalnya satu objek atau satu benda yang solid dan dia berdiam, itu pada dasarnya tidak berdiam. Jadi atom atau molekul-molekul atau satuan terkecil di dalam materi itu tetap bergerak gitu kan. Nah, bahkan ya, kita semua ini selalu bergerak. Nah, jangan-jangan yang saya sebut sebagai diri saya itu hanya vibrasi saja, vibrasi dari atom-atom itu. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada gitu. Nah, itu saya pahami ketika meditasi sangat lama itu, terus saya merasa bahwa ya saya ini nggak ada, jangan-jangan ini hanya vibrasi dari pengalaman-pengalaman saya terhadap orang lain, terhadap ketidak hal-hal yang tidak menyenangkan, eh, perasaan-perasaan yang dilimpahkan orang kepada saya, harapan-harapan orang kepada saya, yang pada dasarnya itu juga adalah harapan-harapan warisan dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Yang mungkin orang yang mewariskannya itu juga udah nggak ada gitu, dan itu terpelihara dalam gen kita masing-masing gitu. Makanya ya untuk apa apa mm-mm, namanya mm-mm. dianggap sebagai suatu hal yang serius. Makanya ketika sudah pulang dari retret tuh saya jadi nggak bisa marah gitu. Jadi ketemu orang maki-maki, marah-marah, oh saya malah kasihan. Wah, kasihan banget gitu, kayak kasihan kok dia marah, padahal kan marah itu merusak diri sendiri. Saya juga dulu melakukan anusati ya, perenungan terhadap perilaku saya sendiri. Ketika misalnya eh, saya marah, saya mencoba membuat track apa yang saya dapatkan ketika saya marah. Misalnya saya minta tolong adik saya untuk belikan sesuatu di warung. Terus adik saya nggak mau karena pikiran tidak bijaksananya, dia nggak mau menuruti itu. Terus saya marah. Terus saya maksa dia. Deh, cepet beliin. Butuh misalnya gitu kan. Terus dia beli. Saya dapat barangnya. Tapi hubungan saya dengan adik saya jadi tidak baik. Terus akhirnya saya menyesal, kok saya tadi ngamuk-ngamuk kayak gitu ya. Jadi saya sebenarnya sedang menyakiti diri saya sendiri gitu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh adik saya itu hanya karena dia tidak punya pemahaman yang cukup untuk menganggap bahwa apa yang saya minta itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah ladang dia untuk berbuat baik sama kakaknya. Ketika kakaknya misalnya dituruti maunya apa karena dia juga butuh, nanti kalau dia butuh kakaknya akan dengan senang hati membantunya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kausalitas gitu, hukum karma gitu. Apa yang saya lakukan ya itu yang saya Iya, dapatkan. iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu. Yang saya dapat dari apa meditasi selama berjam-jam. Tapi itu cuma berapa lama ya? Setelah pulang itu berkurang durasinya. Jadi mulai dari 6 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam, 15 menit, 10 menit, 7 menit. Kayak gitu. Tapi kalau saya biasanya paling cepat itu 30 menit. Saya masih tahan duduk. Tapi em, jadi ini saya mau cerita pengalaman saya ya. Jadi walaupun saya itu memang secara ini ya, secara teknis benar-benar keluar itu beberapa tahun terakhir ya. Tapi sebenarnya semenjak saya mulai mendapatkan metode meditasi dari ajaran tarikat saya gitu, saya itu benar-benar nggak pernah menyertakan Tuhan di dalam konteks berserah seperti bagaimana berserah gitu. Jadi gini, saya tidak bukan mau menyamakan teologi tarikat ini kepada ajaran Buddha juga gitu. Tapi gini, ada satu notion di dalam ajaran Islam, yaitu namanya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Itu artinya wahai jiwa-jiwa Hmm. yang tenang gitu. Jadi itu adalah sebuah tujuan yang saya coba Hmm. dapatkan di dalam setiap ini ya, di dalam setiap meditasi, bahwasanya tenang, tenang, tenang gitu kan. Akhirnya saya mendapatkan ketenangan gitu. Yang membedakan fase sebelum keluar dan sesudah keluar, ya itu tadi ya, yang makanya sekali lagi ya, bahwasanya saya bisa mencapai itu dengan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya gitu.
Dan begini, saat saya mengatakan seperti itu bukan artinya saya menolak keberadaan Tuhan. Benar juga kata Mas Galuh. Iya, kalau ada kenapa, kalau nggak ada kenapa? Yang penting kan yang ada dulu, begitu ya. Jadi Iya, yang ada betul. ya diri kita Betul. gitu. Sekarang bagaimana agar diri kita menjadi lebih baik kan begitu. Jadi ya itu apa namanya ya, sesuatu yang eh, cukup mencerahkan saya juga ya, dan ya saya bersyukur bisa mempertanyakan ini kepada seorang praktisinya langsung gitu. Pengalaman pengalaman terakhir, sorry, mohon maaf, pertanyaan terakhir saya terkait sama meditasi ini. Em, Kira-kira hasil tertinggi, ini mungkin pertanyaan agak teologis sedikit ya. Tapi gini, Iya, di iya. dalam ajaran tarikat terutama dia ada fase-fasenya Mm-mm, yang dicapai melalui retretnya. Kalau kita bilangnya suluk atau khalwat. Jadi ada fase tertinggi, mm-mm. akhirnya dia berada langsung dekat sama Tuhannya dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Fase tertinggi atau capaian tertinggi di dalam meditasi Buddha, yang baik yang samatha sama vipassana tadi ya, ada dua ya. Mm-mm, mm-mm, Benar ya, saya bilang ada dua gitu. mm-mm, mm-mm. Itu oke. Capaian tertinggi itu apa? Saya bisa bilang pencapaian tertinggi itu adalah ketika semua persepsi, terus pandangan salah, terus kemelekatan, kebencian, kebodohan batin itu lenyap. Jadi hal-hal yang membuat kita terkurung untuk akhirnya sangat-sangat profan, sangat-sangat misalnya hidup tidak baik, hidup penuh dengan kebencian dan kemarahan itu adalah hal-hal yang tadi. Jadi ketika seseorang praktisi meditasi dalam tradisi Buddhis itu mencapai pencapaian tertinggi adalah lenyapnya semua kebencian. Kalaupun dia misalnya masih punya rasa eh, misalnya cinta, tapi misalnya ataupun kesukaan terhadap sesuatu itu bukan bukan sesuatu yang sifatnya aku salah itu yang tidak baik, tapi hal yang baik. Misalnya dia awalnya cintanya itu penuh dengan keinginan untuk mendapatkan balasan. Akhirnya nanti dia mencapai satu cinta universal yang disebut sebagai metta karuna atau dalam bahasa Sanskertanya maitri misalnya kan metta yang yaitu cinta atau ke belas kasih yang universal yang tanpa pamrih yang apa namanya yang tidak dilingkupi suatu hal-hal yang tidak baik atau kualitas-kualitas batin yang tidak baik. Dan sekali lagi dalam pandangan Buddhis tidak pernah ada satu kondisi spiritual atau kesucian yang masih dilekati oleh pandangan-pandangan salah. Makanya salah satu pandangan salah dalam agama Buddha misalnya di dalam sutta pertama atau sutra pertama yang Buddha babarkan setelah pencerahan dalam yaitu Dhammacakkappavattana Sutta atau dalam bahasa Sanskertanya dibaca menjadi Dharma Cakra Prawartana Sutra. Itu Buddha menjelaskan bahwa ada tiga kualitas orang yang tidak mungkin mencapai pencerahan. Pertama, ketika orang itu masih dilingkupi nafsu indria. Orang yang dilingkupi nafsu indria itu tidak akan pernah mencapai kesucian. Misalnya saya sangat menggandrungi tubuh saya menggandrungi penglihatan saya menggandrungi penciuman saya menggandrungi lidah saya, sensasi-sensasi yang muncul dari tubuh. Itu orang-orang yang masih menggandrungi itu, melekati itu, orang itu tidak akan pernah tercerahkan. Terus yang kedua, orang yang masih memiliki pandangan atau menginginkan sesuatu yang kekal, bawah tanha. Nah, orang-orang yang masih menggandrungi hal-hal yang kekal ini juga tidak akan mencapai pencerahan. Bawah tanha itu adalah nafsu kepada hal-hal yang sifatnya eternal. Misal saya percaya bahwa ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang sangat kekal, yang membuat saya hidup abadi di surga, itu pandangan salah dalam pandangan Buddhis. Justru itu yang menjauhkan orang dari pencerahan dalam pandangan Buddhis. Dan itu bukan pencapaian tertinggi. Atau yang sebaliknya, orang yang menggandrungi pada kemusnahan. Mohon maaf nih ya, Mas Fuad, dalam pandangan Buddhis, orang yang menggandrungi kemusnahan atau ketiadaan mutlak, dalam artian ketiadaan yang tanpa ada sebab akibat yang menyertainya. Misalnya, orang yang percaya bahwa saya tidak akan berbuat baik karena tidak memiliki konsekuensi apapun dalam satu kehidupan ini, karena saya percaya setelah mati ini tidak ada apa-apa selain kehampaan. Nah, itu dalam pandangan Buddhis itu juga nafsu. Jadi kekosongan yang dimaksud Buddhis itu bukan kekosongan yang seperti itu, tapi kekosongan yang
tanpa ada diskriminasi apapun sebenarnya. Jadi suatu keadaan kosong karena ya mengalami dunia ini sebagaimana adanya. Jadi kalau misalnya ada penolakan karena satu kualitas moral tertentu, orang itu akan terjebak dalam wibawa tanha ini, dan itu juga jauh dari pencerahan. Makanya ini renungan saya ketika awalnya saya juga ateis, agnostik ateis. Saya tidak percaya Tuhan, saya bahkan membenci Tuhan, saya menganggap orang yang bertuhan itu tidak logis, tidak apa namanya, tidak masuk akal dan nggak ada gunanya. Akhirnya saya membenci mereka, saya membenci orang-orang bertuhan, orang-orang beragama, dalam tanda kutip beragama yang alim, yang sangat mengagungkan Tuhan. Nah, terus akhirnya saya menolak Tuhan secara penuh. Itu dalam pandangan Buddhis juga orang yang akan jauh dari pencerahan. Makanya ya kalau tidak setuju ya tidak perlu membenci keterlaluan lah, cukup oh saya tidak setuju. Kalau misalnya setuju ya sudah, tidak perlu dilekati kesetujuannya, oh saya setuju tapi ya ini bukan sesuatu yang terlalu mutlak untuk saya pegang dan saya gunakan untuk menghakimi orang lain gitu. Jadi yang saya pahami, orang-orang yang telah mencapai pencerahan dalam dalam frame meditasi dalam Buddhism itu mendapat terlepas dari nafsu-nafsu itu, dan saya belum mencapai itu. Kayak gitu. Sepertinya itu sebuah pencapaian yang cukup panjang ya. Ya, Sesuatu yang sangat bukan bisa panjang ini. dicapai dengan entah 5 atau 10 kali meditasi, sangat panjang ya. Tetapi jika kita melakukannya dengan serius dan mungkin dengan istilahnya ya, ya serius lah ya, kita memang dedikasi yang penuh, semua orang bisa Mhm. mencapainya ya. Semua orang bisa mencapai. Semua orang Jika bisa gitu ya, mencapai karena jika Mhm. Ya, karena dalam hmm, pandangan Buddhis ada sebuah kondisi, ada kondisi yang setiap orang tuh memiliki kualitas kualitas diri, apa namanya, yang disebut sebagai benih kebudayaan atau tata gata garba gitu, atau orang yang memiliki apa namanya, benih untuk mencapai kebudayaan. Jadi semua orang itu punya itu gitu, tinggal mau atau tidaknya melatih gitu. Nah, ketika orang sudah memiliki kualitas itu, orang bisa menjadi Buddha gitu. Ketika bisa mengembangkan itu secara maksimal, orang itu bisa mencapai kebudayaan. Ketika tidak dilatih ya tidak akan mencapai kebudayaan itu gitu. Kalau dalam pandangan Buddhis yang Mahayana seperti itu. Gitu. Ya secara umum di semua tradisi Buddhis iya, meyakini jadi bahwa tadi semua orang bisa mencapai Mhm. Jadi intinya gitu. bahwasanya tidak ada orang yang lebih istimewa dari orang yang lain terhadap perjuangannya untuk apa ya, mendapat apa bahasa yang pas ya, untuk mendapat tingkatan tertinggi. Kalau saya kalau di dalam Iya. Islam apa sufi itu kita namanya ma'rifat ya, pengetahuan, tapi pengetahuan transendental. Em, Hmm. jadi memang ya 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 oke. Itu kesimpulan yang saya dapat tentang Buddha. Gini, jadi saya mau mencoba menyimpulkan ya bahwasanya memang saya tidak memberikan penilaian mana yang lebih baik mana yang enggak antara amalan Hmm. sufi ataupun amalan Buddha. Tetapi memang saya punya apresiasi yang tinggi terhadap istilahnya em, bukan kemerdekaan ya bahasanya, full agency, kita punya kuasa diri penuh terhadap meditasi kita gitu. Itu yang mungkin membedakan ya, di mana sufi itu memang masih sangat bergantung pada ridho Tuhan pada akhirnya ya. Ya, jadi sebenarnya ini mau ada pertanyaan terakhir saya tadi soal definisi Tuhan Timur. Tapi mungkin itu bisa kita bahas di lain waktu. Saya ada memang isu yang memang sebenarnya saya pengen bahas ya. Tapi sejauh ini saya belum ada teman-teman di Barat yang bisa menjawab. Ya, yang saya rasa relevan untuk bahas itu memang bagaimana jika bumi ini apa namanya, didominasi oleh pemikiran-pemikiran Timur gitu. Gini, ini bukan tentang perkara benar baik salah salah baik buruk salah benar ya, tapi tentang bagaimana tampilan kultur secara utuh gitu kan. Ini kan biar bagaimanapun ya, Islam tadi ya dengan meditasinya dan Buddha dengan meditasinya, biar bagaimanapun ini adalah dua kultur yang berbeda. Islam biar bagaimanapun kan dia Hmm. barat Hmm. gitu. Dan itu bentuk tampilannya saja saya melihat banyak. Nah, tapi oke, saya pikir itu pembahasan yang lain.
Dan sepertinya udah ada yang Iya, ngetuk-ngetuk itu ya. iya, Ya, ya. Bapak Kos ya. Oke lah kalau gitu saya Iya, oh gitu. Oke kalau gitu ini nggak akan saya potong ya. Ini saya tutup aja langsung. Mas Galuh, iya. terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Fuad. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan